Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, WD.tn. Halo Sobat Sepuh semua, semoga Dharma baik menyertai kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 9 nilai moderasi beragama dalam perspektif Hindu sebagai pedoman menjaga kedamaian dan harmoni di Indonesia yang beragam. Yang pertama kita bahas adalah nilai kemanusiaan. Dalam moderasi beragama ditegaskan bahwa setiap manusia membawa martabat sejak lahir dan martabat itu tidak boleh dikurangi, diabaikan, ataupun dinafikan oleh siapapun. Dalam ajaran Hindu, nilai ini diteguhkan melalui konsep Atman, inti diri yang bersifat ilahi, percikan kesadaran suci yang bersumber dari Brahman, yang sumbernya satu. Hindu juga mengajarkan konsep Tattwam Asi, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Ketika kita menghormati sesama, kita sedang menjaga martabat yang sama dalam kehidupan. Dari kesadaran bahwa semua martabat yang sama, kita masuk ke nilai yang kedua, yaitu kemaslahatan umum. Moderasi beragama menegaskan bahwa tindakan keagamaan tidak boleh berhenti pada kepentingan individualistik, melainkan harus menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan bersama. Dalam perspektif Hindu, hal ini sejalan dengan Dharma, tatanan moral yang menjaga agar kehidupan tetap harmonis, dan karena itu, praktik keagamaan semestinya mendorong karya yang tulus, menenangkan relasi sosial, dan memperkuat kesejahteraan publik. Dari orientasi pada manfaat bersama, kita masuk ke nilai yang ketiga, yaitu adil. Moderasi beragama menghendaki keadilan yang objektif, tidak dipengaruhi stratifikasi sosial, serta berpegang teguh kepada nilai kebenaran dan kejujuran. Dalam perspektif Hindu, nilai ini dikuatkan dalam ajaran karma dan karma phala, bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi yang sama setara dengan kualitas perbuatan yang kita lakukan. Prinsip ini mengingatkan kita untuk berhati-hati, baik itu berkata maupun bertindak, karena keadilan juga dimulai dari tanggung jawab kita sebagai pribadi. Dari pentingnya keadilan, kita masuk kepada nilai yang keempat, yaitu berimbang. Berimbang berarti menjalani hidup secara proporsional, tidak larut dalam sikap ekstrim, dan tidak mengorbankan nilai spiritual demi kepentingan duniawi. Dalam ajaran Hindu, prinsip ini selaras dengan Trihitakarana, harmoni dengan manusia, dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Kita diingatkan bahwa keseimbangan adalah jalan menuju kebijaksanaan, tidak berlebihan, tidak mengabaikan, dan kembali kepada titik tengah yang menenangkan. Keseimbangan inilah yang menjaga manusia tetap utuh, terarah, dan tidak mudah tergelincir pada perilaku yang merusak diri maupun lingkungan. Dari keseimbangan inilah kita masuk kepada nilai yang kelima, yaitu ketaatan pada konstitusi. Moderasi beragama menegaskan bahwa keyakinan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum atau mengganggu ketertiban publik. Dalam ajaran Hindu, hal ini selaras dengan Swadharma, yaitu kewajiban yang dijalankan sesuai peran hidup seseorang, dan saat Swadharma ditunaikan, kita bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga ikut menopang kehidupan sosial agar masyarakat dapat hidup harmonis dan berketertiban. Dari ketaatan pada aturan, kita masuk kepada nilai yang keenam, yaitu komitmen kebangsaan. Komitmen ini menegaskan kesetiaan pada konsensus dasar negara, agar kita dapat hidup berdampingan dalam keragaman. Dalam ajaran Hindu ini ditegaskan dengan nilai yaitu Vasuhadiva Kutumbakam, artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Jika dunia dipandang sebagai keluarga, maka Indonesia adalah rumah besar yang harus kita jaga dengan ketulusan, kita hormati keragamannya, dan kita rawat persatuannya. Dari komitmen kebangsaan, kita masuk kepada nilai yang ketujuh, yaitu toleransi. Moderasi beragama menuntun kemampuan menerima perbedaan sebagai bagian alami dari kehidupan. Dalam ajaran Hindu, hal ini ditegaskan lewat Veda, yaitu Ekam Satvipah Bahuda Padandi. Kebenaran itu satu, tetapi para bijak menyebutnya dengan banyak nama.
Karena itu, jalan menuju Tuhan dipahami beragam sesuai kesadaran batin masing-masing. Toleransi berarti mengakui keragaman secara aktif, sehingga perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan dalam kehidupan bersama. Dari toleransi kita masuk kepada nilai yang ke-8, yaitu anti kekerasan. Moderasi beragama menolak segala bentuk kekerasan atas nama apapun. Dalam ajaran Hindu, prinsip ini ditegaskan melalui ahimsa. Ahimsa paramo dharma, artinya tidak menyakiti adalah dharma tertinggi. Ahimsa tidak hanya soal fisik, tetapi juga ucapan, pikiran, dan sikap. Karena itu, penghinaan, kebencian, kemarahan yang merusak, dan kekerasan simbolik tetap dipandang bertentangan dengan jalan dharma. Dari penolakan terhadap kekerasan, kita masuk kepada nilai yang ke-9, yaitu penghormatan terhadap tradisi. Moderasi beragama mengajak kita untuk merawat tradisi sebagai bagian dari jati diri bangsa. Dalam ajaran Hindu, prinsip ini selaras dengan Desa Kalaparta, yaitu penerapan ajaran dengan mempertimbangkan tempat, waktu, dan kondisi sosial. Prinsip ini membuat agama tidak hadir kaku, tetapi harus selaras dengan konteks budaya tanpa kehilangan esensi dharma. Karena itu, Hindu dapat berdialog dengan budaya lokal, melestarikan nilai yang baik, dan hidup berdampingan dengan keagamaan lain secara damai. Sobat Sepuh yang saya banggakan, dari tahap Toam Asi hingga Desa Kalaparta, kita melihat bahwa 9 nilai moderasi beragama bukan gagasan yang baru, melainkan kebijaksanaan yang hidup dalam ajaran Hindu. Nilai ini mengajarkan bahwa kedamaian tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari penghargaan terhadap perbedaan, dari keseimbangan, dan dari keberanian melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita sendiri. Semoga nilai-nilai ini menuntun kita membangun Indonesia yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban. Om Santi Santi Om. Terima kasih.